Jadi di sini ada soal tambahan. Di sini itu rata-rata waktu ujian UTS itu soalnya mirip-mirip kayak gini. Jadi di sini ada perusahaan Lucius Crop, dia dalam bidang organizer. Dia itu mempunyai acaranya tuh acara pernikahan, ulang tahun, lamaran, khitanan, musik, hiburan, serta peluncuran produk baru. Di sini dia didirikan oleh Pak Asane pada tanggal 10 Desember 2005. Dia berlokasi di Jalan Mencari Kebenaran Hidup nomor 15, Grogol, Jakarta Barat, dengan nomor telepon di sini. Nah, di sini yang pertama tuh kita harus mencari yang di tanda tanyanya dulu. Ada ralat soal di poin 6, nomor E itu bukan Vanessa, tetapi Selena Marcella. Yang pertama kita akan mengisi saldo piutang. Saldo piutang pertama kita udah diketahui itu Klepin 100 juta. Nah, yang berhubungan dengan Klepin itu adalah Maria. Nih, misalnya perbandingan antara Maria dan Klepin adalah 1,55 banding 1. Berarti kalau misalnya kita mencari piutang Marianya itu 1,55 dikali piutang Klepin. Piutang Klepinnya kan 100 juta. Jadi piutang Maria adalah 1,55 dikali 100 juta. Nah, yang keduanya itu kita mencari piutang Paulino. Piutang Paulino adalah 55% dari piutang Maria. Jadi piutang Paulino itu 55% dikali piutang Maria. Piutang Marianya adalah 155. Jadi 155 dikali sama 55%. Nah, setelah itu kita ke piutang Selena. Piutang Selena itu adalah 49.887.500 lebih rendah daripada piutang Paulino. Jadi kalau misalnya mencari piutang Selena, piutang Paulino kan 85.250.000 dikurangi sama 49.887.500. Nah, selanjutnya itu ada piutang Kevino. Piutang Kevino-nya itu 35% lebih besar daripada piutang Maria. Jadi di sini besarnya piutang Kevino adalah 35% dari besarnya piutang Mario. Besarnya piutang Kevino adalah 35% dari besarnya piutang Maria. Nah, di sininya itu berarti piutang Maria dikali 35%. Kevino 35% dikali piutang Maria. Nah, selanjutnya itu ada Cintayola. Cintayolanya itu 15% dari jumlah piutang Kevino dan Klepin. Jadi di sini Cintayola 15% dikali piutang Kevino. Kevino-nya itu kan 54.250 ditambah piutang Klepinnya itu 100 juta. Nah, selanjutnya kita mau mencari tanda tanya yang ada di kolom pemasok. Yang udah ketemunya itu ada PT ICNM sebesar 75 juta. Nah, di sini ada di informasi tambahan yang nomor 2. Di sini yang berhubungan dengan PT ICNM adalah PT Matahari, CV Matahari. Di sini tuh CV Matahari 25% lebih rendah daripada PT ICNM. Jadi kan dia lebih rendah 25%. Jadi 100% dikurangi 25%. Jadi 75% dikali PT ICNM-nya 75 juta. Jadi nih, PT CV Matahari 75% dikali 75 juta. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan CV Matahari ada nggak? Ada nih PT Menggu. PT Menggu adalah 15% dari utang CV Matahari ditambah 20% dari PT ICNM. Jadi 15% PT Menggunya itu 15% dikali CV Matahari ditambah 20% dari
PT H&M. Jadi 15% dikali sama 56.250 ditambah 20% dikali sama PT H&M-nya 75 juta. Nah, selanjutnya itu ada di CV0. CV0 adalah jumlah antara PT Minggu dan CV Matahari. Jadi PT 0-nya itu 56.250 ditambah 23.437.500 sama dengan PT 0 berarti totalnya jadi 79.687.500. Nah, selanjutnya itu ada Louis dan Pull and Bear, jumlahnya 26.5.625.000. Perbandingannya 32 banding 53. Berarti kalau kita mencari Louis, 32 dibagi 85, 85-nya itu dapat dari 32 ditambah 53 dikali 265.625.000. Kalau misalnya mencari Pull and Bear, berarti 53 dibagi 85 dikali 265.625.000. Nih, Pull and Bear berarti kita pakai 53. Ini Louis, mohon maaf, Louis-nya itu berarti 32 85 dikali 265.625.000. Dan kalau misalnya Pull and Bear kita pakai 53. Nah, di sini kita jumlahin total utang kita 500 juta. Nah, kita ke transaksi nomor 4. Ke keterangan nomor 4 maksudnya. Di sini itu utang dagang dan utang Bank Danamon 1/10 dari akumulasi penyusutan bangunan. Kita kan belum hitung. Nah, kalau misalnya kas di Bank Danamon itu 90% dari besarnya piutang usaha. Berarti kalau misalnya kita mencari kas Bank Danamon ini adalah piutang usaha dikali 90%. 90%. Nah, hasilnya 407.700. Nah, kalau misalnya kendaraan mobilnya itu sama kayak utang usaha, berarti kita salin aja. Ini yang tadi kita udah hitung. Nah, selanjutnya yaitu kita ke keterangan nomor 8. Selanjutnya kita ke keterangan nomor 8. Di sini itu kamera dibeli tanggal 6 Juli 2018. Dia menggunakan metode straight line di mana umur manfaatnya itu 8 tahun dengan nilai residualnya itu 20 juta. Jadi berarti di sini kita nyari pertamanya cost-nya berapa? Kamera 120 juta. Berarti 120 juta. Terus di sini menggunakan straight line, umurnya 8 tahun. Dia dibeli tanggal 6 Juli. Dengan nilai residualnya adalah 20 juta. Jadi yang pertamanya itu kita mencari tahun 2018. Tahun 2018-nya itu dapat dari 120 juta dikurangi sama 20 juta dibagi sama 8 tahun dibagi lagi sama 2. 2-nya itu dapat dari Juli ke Desember kan 6 bulan. Nah, 6 bulan. Kalau 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 6/12. Kalau disederhanain kan 1/2, jadinya ditulisnya 2 aja gitu. Kalau misalnya 2019 itu berarti dari Januari sampai Desember. Jadinya 120 dikurangi sama 20 dibagi sama 8. Nah, kalau 2020-nya sama seperti ngikutin 2019. Jadi dia itu udah 1 tahun dipakainya.
Nah, selanjutnya itu kan dia tahun 2020 sama kayak 2019. Jadi 120 juta dikurangi sama 20 juta dibagi sama 8 tahun. Hasilnya di total dapat akumulasinya 31.250.000. Nah, selanjutnya itu kita keterangan nomor 5. Keterangan nomor 5 di sini kita mempunyai bangunan didepresiasikan dengan metode double declining. Dia dibeli pada tanggal 1 Januari 2018. Umur manfaatnya adalah 5 tahun dengan nilai sisanya 100 juta. Jadi di sini kita mencari dulu nilai kosnya kita. Bangunannya itu adalah 550 juta. Jadi berarti 550 juta menggunakan double declining, umur manfaatnya 5 tahun, dia dibelinya pada tanggal 1 Januari 2018. Dia nilai sisanya 100 juta. Jadi di sini kita pertama-tama mencari rate. Nah, rumus mencari rate-nya itu 100 dibagi N-nya itu adalah tahunnya, masa manfaatnya dikali sama 2. Jadi di sini 100 dibagi sama 5 dikali 2. Nah, di sini tuh dalam bentuk persen. Kita mencari nomor 2018, berarti 2018 di sini 550 nilai cost-nya dikali sama rate-nya 40%. Kalau 2019 sama 2020 itu ada dua cara. Yang pertamanya itu kita langsung 2018 dikali 60%, 60%-nya itu dapat dari 100 dikurangi 40%, atau enggak kita memakai cara yang ini. Yang ini berarti 550 dikurangi sama 220, habis itu dikali sama rate-nya. Nah, ini juga 2020 sama, kalau cara satu berarti dapat dari tahun 2019 dikali 60%. Kalau cara yang nomor 2 berarti di sini 550 dikurangi sama 220 dikurangi sama 132 dikali sama 40%. Selanjutnya ada di kendaraan poin kedua. Di sini kita mempunyai kendaraan dengan metode unit of activity. Dia itu diprediksikan bisa digunakan hingga 100 km. Yang pertama itu 2017 itu 50, 2018 itu 100, 2019 100, 2020 itu 100, dan pada bulan Januari itu 25. Jadi di sini pertama kita mau ngitung 2017. Kita cari dulu nilai cost-nya. Nah, nilai cost-nya itu tadi kendaraan mobil. Kendaraan mobil tuh tadi ada di poin nomor ini ya. Di poin nomor 4. Sama kayak utang usaha. Jadinya kita tulis saja di sini. Sama kayak utang usaha nih. Sama kayak utang usaha. Terus dia menggunakan unit of activity kan. Ininya diprediksikan 1000 km 2017, berarti di sini cost-nya 500 juta dibagi sama 1000 dikali sama 50. 50 tahun 2017 adalah 50. Nah, kalau 2018 berarti 500 juta dibagi 1000 dikali sama 100. Nah, kalau 2019 berarti 500 juta dibagi 1000 dikali 100. 2019 nih. 2020 100 berarti sama 500 juta dibagi 1000 dikali 100. Habis itu di total jumlahnya segini. Setelah itu kita keterangan nomor 1.
besarnya kas tunai adalah 50% dari kas permata bank. Kan kalau kas tunai berarti 50% dikali permata bank. Nah, kalau misalnya kita mencari permata bank berarti kas tunai dibagi sama 50% terbalikin gitu. Nih, permata bank. Kas tunainya kita punya kas tunainya itu nih. Kas tunainya itu 85. Berarti 85 kita di sini ya. 85 dikali sama tadi berapa persen? 50 dibagi sama 50%. Nah, habis itu ke keterangan nomor 4. Di sini kas di Bank Danamon adalah 90% dari piutang usaha 407.700. Nih, sama kan 407.700 yang tadi kita dapat dari piutang usaha dikali 90%. Nah, selanjutnya itu ada di keterangan nomor 7. Kita lihat keterangan nomor 7 kita, perlengkapan kantor yang tersisa adalah 35% dari kas di Bank Permata. Berarti kas di Bank Permata dikali 35%. Hasilnya adalah 59.500 juta. Setelah itu ada di keterangan nomor 4. Di sini nih, utang Bank Danamon adalah 1/10 dari akumulasi penyusutan bangunan. Tadi kita udah hitung akumulasi penyusutan bangunannya itu adalah 431.200 juta. Berarti 431.200 juta dikali 1/10. Hasilnya itu 43120.000. Nah, untuk keterangan prepaid itu nanti akan dibahas di lebih lanjutnya di transaksi. Jadi kita itu udah bahas tadi di informasi tambahan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 udah. Nah, untuk nomor 9 sampai dengan nomor 12 itu nanti bakal dijelasinnya pas masuk transaksi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke akuratnya, aplikasi akuratnya. Yang pertama, kalian mencari titik 3. Nah, terus masukin ke folder kalian. Terus jangan lupa namanya itu _nama _name. Nah, setelah itu kalian pilih klik. Habis itu nanti dia akan minta password kan. Kalian masukin passwordnya seperti biasa. Nah, setelah itu kita ke app. Yang pertama kalian pilih English. Habis itu next. Terus advanced setup. Habis itu next. Nah, kalian masukin di currency-nya. Di sini rupiah dengan rate 1, country Indonesia, habis itu simbolnya IDR. Nah, setelah itu kalian klik next. Di sini kita masukin nama company-nya. Yang pertamanya itu namanya Licious Corp. Nah, jalannya itu jalan mencari kebenaran. Nomor 15, Grogol, Jakarta Barat. Jalan mencari kebenaran nomor 15, Grogol, Jakarta Barat. Nah, targetnya itu kalian pilih 31 Desember 2020 karena dia di transaksinya itu tanggal 2 Januari 2021. Jadi kita makanya 31 Desember 2020. Nah, fiskalnya ya, jangan lupa kalian tulis 20 aja. Habis itu kalian klik next. Nah, setelah itu kalian isi taxable company date-nya. Kalian ikutin sama kayak
tanggal start date-nya, berarti 31 Desember 2020. Nah, setelah itu kalian next. Di sini kalian masukin COA-nya yang ada di dalam ini, yang ada di dalam soal kalian. Di sini kayak misalkan kalian masukin kas tunai. Kas tunai kalian masukin di sini kontaknya kas bank, berarti akun nomornya kan berarti kepala 1, habis itu namanya kas tunai, terus jangan lupa kalau misalnya ada saldonya itu kalian isi. Ini kan tadi kita udah hitung 85, habis itu oke. Nah kayak gitu, yang lain juga kayak kas bank, terus kas tunai, kas kecil, kas bank permata, terus di sini juga. Nah, tapi ada beberapa account yang nggak dimasukin opening balance ya, seperti kayak piutang dagang di sini. Nih, piutang dagang nggak dimasukin opening balance-nya. Terus fixed asset tuh ini enggak. Terus habis itu akumulasi enggak. Terus di sini utang usaha enggak dimasukin. Nah, habis itu saldo laba ditahan, kita nggak usah masukin. Kayaknya dimasukin kayak gini ya. Kalian juga harus pastiin kontaknya sama nomornya itu harus kas kecil, kas tunai, kamera, akumulasi, utang. Piutang juga ya. Piutang nggak ada. Nah, setelah itu kalian yang di sini opening balance-nya isi opening balance, habis itu kalian itu pilih laba ditahan, habis itu next. Nah, setelah itu di account payable kalian isi uang, di account receivable kalian isi uang, habis itu next. Nah, terus kalian enter aja di sininya, enter aja sampai muncul COD. Kalau di teksnya enggak, karena kita proses next. Nah, ini lengkapin aja. Habis itu kalian isi nama customer-nya. Di sini saya C001 berarti teknik info. Kalian habis itu isi opening balance ya. Habis itu enter aja, terus muncul COD, terus muncul kayak gini. Tuh, kedua kalian isi lagi Cintayola, terus dengan opening balance segini. Dan selanjutnya tuh clapping, terus dengan nominalnya segini kalian isi sampai dengan selena kalian isi. Nah, setelah itu kalian next. Kalian setelah itu ngisi nama vendornya ya, F001 PT ICM yang sesuai dengan ada di soal. Ini yang sesuai dengan ini, sama perhitungannya kalian kan tadi udah yang duluan, kalian udah ngitung, tinggal dimasukin ke sini. Terus namanya, terus opening balance ya, sampai dengan CV matahari. Habis itu kalian masuk kelas karena terus biasa. Habis itu kalian finish. Nah, setelah itu kalian ke list chart of account.
Nah, kalian di sininya refresh. Nah, di sini kan nih, kita mau ngisi aset tetap. Kayak tanah, kayak kendaraan, kamera, bangunan. Kita mau ngisi dulu ya, berarti aktivitas general ledger, jurnal voucher. Di sininya berarti 31/12/2020. Di sininya saldo aset awal saldo aset. Nah, di sininya itu berarti tanah. Nah, tanah yang tadi kita hitung udah berapa? Tanah tuh tadi 1,2 miliar. Tanah itu 1,2 miliar. Jadi di sininya tanah, sininya 1200 23. Nah, terus habis itu tanah kendaraannya itu 500 juta. Kendaraan mobil 500 juta. Nah, setelah itu apa? Kameranya tuh kameranya 120 juta. Terus bangunannya berapa? Bangunannya 5.550. 5.550. Nah, terus habis itu di sini akumulasi penyusutan kendaraan mobil dengan 175. Terus akumulasi penyusutan kameranya itu sebesar 31.250. Terus akumulasi penyusutan bangunannya itu sebesar 431.200. Nah, di sini tuh pada opening balance equity. Nah, sisanya itu kita alokasikan ke opening balance-nya. Benar kan ya? Coba ya, tadi kan kita ngisinya tanah 1,2 miliar. Benar. Terus habis itu kita nah, di sininya tuh tanah 1,2, kendaraan mobil 500, kamera 120 juta, bangunan 550. Terus di sini akumulasi kendaraan mobil 175, terus kendaraan mobil, terus kamera 31.250, terus bangunan 431.200, terus sisanya kita ke opening balance equity. Setelah udah sama debit kreditnya, habis itu nih 2370, habis itu save and new. Nah, setelah itu kita mau ngisi di sini kita lihat di opening balance equity kita ada sebesar segini. Nah, opening balance equity itu harus 0 jumlahnya. Nah, habis itu kita alokasiin ke saldo
laba ditahan. Dia nominalnya 2.434.130.000. Jadi kita ke aktivitas, habis itu general ledger, habis itu journal voucher. Di sini tuh berarti tanggal 31/12/2020 kita di sininya saldo awal. Jadi di sini opening balance equity sebesar tadi 243.4130.000. Ininya berarti pada laba ditahan. Nah, setelah udah balance 243.130.000 habis itu save and close. Nah, kita cek juga di sini list, habis itu general voucher, habis itu kita refresh. Nah, di sini opening balance kita udah 0 dan saldo laba ditahan kita udah 243.130.000.